Shalom, salam sejahtera untuk jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah secara online dari kediaman masing-masing. Sehubungan dengan kondisi tingginya tingkat paparan COVID-19 di lingkungan Citra Grand dan sekitarnya, Gembala dan Majelis Jemaat memutuskan untuk mengalihkan pelayanan ibadah offline di gereja menjadi seluruhnya online. Kiranya kondisi ini tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap memuji dan memuliakan Allah di tengah kondisi yang terbatas ini. Selama bulan Juli, Gereja POK Citra Grand akan merayakan bulan musik. Fungsi musik gereja yaitu untuk memuliakan Allah. Makna musik dalam liturgi gereja adalah ungkapan simbolis perayaan iman jemaat, yaitu penghayatan terhadap misteri Kristus sebagai sosok penyelamat yang benar-benar menyentuh perasaan umat dalam nyanyian. Dengan diadakannya bulan musik ini, diharapkan jemaat lebih mengenal dan memahami musik gereja dan penggunaannya di dalam ibadah, serta mengenang para pencipta atau komposer lagu rohani. Untuk bulan musik tahun ini, kita akan mengambil tema Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Mazmur 104 ayat 1a, dan mengenang atau mengingat para pencipta atau komposer lagu-lagu gereja, yaitu Fanny Crosby, Arnold Apitulei, Hermanus Aripandopo atau Pandop, dan Gottlieb Somokil. Minggu ini, lagu-lagu dalam tata ibadah akan menggunakan lagu-lagu ciptaan Fanny Crosby. Fanny Crosby merupakan pengarang lagu rohani yang sangat berbakat. Meskipun buta sejak bayi, Fanny memiliki kemampuan menghafal ayat Alkitab yang membuat Fanny bisa mendapatkan tema, inspirasi, dan kata-kata yang indah untuk menuliskan syair lagu-lagu Kristen. Lirik lagu ciptaan Fanny terinspirasi dari berbagai hal yang terjadi dalam hidupnya. Kisah hidup Fanny Crosby dapat dibaca dalam lembar Warta Jemaat. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yosephine Yunita Dewi, SSI, dengan tema Kasih Setia Tuhan Abadi, dan bacaan dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 33. Marilah kita masuk dalam ibadah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita bernyanyi dari nyanyian jemaat, Kidung Jemaat 5 ayat 1 sampai 2, Tuhan Allah namamu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau bersama-sama menyadari dan mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan nas pembimbing yang akan kita dengarkan pada minggu hari ini, diambil dari Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27, demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Demikianlah nas pembimbing bagi kita semua. Kita akan menyambut dengan pujian, hendaklah kamu penuh dengan roh. ucaplah syukur kepada Allah Bapamu di surga atas segala berkat karunia. Ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita dengan penuh kerendahan hati kita mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami datang dalam hadirat-Mu berseru-seru memanggil nama-Mu. Kami menderita oleh karena dosa dan kesalahan kami, hati dan jiwa kami gelisah karena rasa bersalah. Kami hidup dalam ketakutan sebab tidak berlaku benar. Kami merasa lelah dan tegang sebab tidak jujur. Kami tidak bahagia karena menyimpan amarah, dendam, dan benci dalam hati sehingga tidak mampu mengasihi. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menyelamatkan kami. Ampunilah kami. Kasihanilah kami orang-orang yang telah Kau tebus ini. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan yang kami alami akibat dosa-dosa ini. Tinggallah dalam hati kami, supaya kami beroleh hati yang damai, dan kami dapat berlaku bijaksana dalam menjalani kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber pengampunan, kami memohon belas kasih-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 39 ayat 1-2, Ku diberi belas kasihan.
besar rahmat-Mu. Hidup imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidup imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Di manakah selamatku, hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku, hanyalah dalam rahmat-Mu. Berdasarkan firman Allah, ada pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengakui dosanya, seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sambut dengan penuh rasa syukur berita anugerah pengampunan ini dengan pujian damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sentosa kuberi kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sentosaku kuberi kepadamu. Janganlah hatimu gemetar dan gelisah, Tuhan kasihilah dan percayalah Dia. Ia telah pergi, Ia datang kembali. Ingat amanatnya berpegang pada janji. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sentosaku kuberi kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sentosaku kuberi kepadamu. Marilah kini kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru, tertulis dalam Yakobus pasal 1 ayat 19-20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini.
Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Mari kita sambut dengan pujian dalam dunia penuh kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemaluan musuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Memerangi kelam kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaan. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di padang, di pasar, di jalan, datanglah kerajaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kini kita mempersiapkan diri memasuki pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami datang kepadamu berserah diri dan mengucap syukur atas kebaikan, anugerah yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sepanjang malam kami telah beristirahat dan pagi hari ini kami disegarkan, dikuatkan untuk mengikuti peribadahan ini meski masih secara online, Tuhan. Kami berdoa pada hari ini agar setiap firman yang kami dengar dan kami renungkan bersama boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi pribadi-pribadi yang hanya mau mendengar tetapi tidak mau melakukan firman-Mu. Bukalah hati, pikiran, dan jiwa kami ya Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan saja yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita terambil dari Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Bapak Ibu dapat mendengar maupun dapat melihat teks Alkitab seperti yang tertera di layar atau membuka Alkitab Bapak Ibu secara pribadi. Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29 berada dalam judul Yohanes Pembaptis dibunuh. Ayat 14, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes
adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea, pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari. Dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya di dalam kuburan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pribadi yang baik atau menjadi pribadi yang buruk adalah sebuah pilihan yang ditawarkan kepada kita. Berbagai pilihan itu selalu ada di hadapan kita. Kita bisa memilih untuk mendengarkan atau mengabaikan. Kita bisa memilih untuk berdamai atau bermusuhan. Kita bisa memilih untuk mengasihi atau membenci orang lain. Kita bisa memilih untuk memaafkan atau mendendam. Kita bisa memilih untuk taat pada aturan atau melanggarnya. Dan masih banyak pilihan lainnya. Maka ingin seperti apakah kita akan dikenang oleh orang lain semasa hidup dan setelah kita tiada, itu juga adalah pilihan kepada diri kita sendiri. Kalau ditanyakan kepada Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan memilih yang mana. Mari kita mundur sejenak, mengingat awal kehadiran Yohanes Pembaptis. Dia telah memilih untuk menyediakan dirinya sebagai pembawa kabar keselamatan, pembawa kabar baik bagi banyak orang. Ia hadir untuk menyerukan pertobatan, hingga akhirnya membuat banyak orang berdatangan dari Yerusalem, seluruh Yudea, dan seluruh daerah sekitar Yordan untuk mengaku dosa dan dibaptis olehnya. Baptisan yang Yohanes lakukan adalah sebagai tanda pertobatan. Oleh karena itu, ketika ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki yang datang juga untuk dibaptis, Yohanes menekankan kepada mereka bahwa yang terpenting adalah menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Maka hendaknya setiap orang yang mengaku dosa, kemudian menerima baptisan, dan sebagai tanda pertobatannya, yakni dengan mewujudkan perubahan dalam perilaku kesehariannya. Pertobatan adalah tindakan orang yang menyadari kesalahannya untuk berbalik kepada Tuhan dan kembali hidup dalam jalan yang Tuhan kehendaki.
Hidup di jalan Tuhan yaitu dengan melakukan seluruh kehendak Tuhan. Ini merupakan panggilan hidup bagi setiap orang tanpa terkecuali. Mereka yang berjalan di luar jalan Tuhan akan dipanggil untuk berbalik dan kembali di jalan yang benar. Demikian juga mereka yang sedang berjalan di jalan yang benar akan dipanggil untuk tetap taat dan setia hidup di jalan Tuhan. Lalu sebenarnya bagaimanakah cara Tuhan memanggil kita untuk kembali pada jalan yang benar? Bagaimanakah cara Tuhan memanggil kita untuk tetap taat dan setia hidup di jalan Tuhan? Caranya adalah dengan firman-Nya. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Allah memang seperti pedang yang bermata dua, Bapak Ibu Saudara. Firman Allah itu dahsyat, hidup, kuat, tajam, sanggup memisahkan dan membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Dan firman Allah berguna untuk memberi kehidupan, menyegarkan jiwa, dan memberikan kekuatan baru kepada yang lemah, letih, berbeban berat, dan berputus asa. Namun Bapak Ibu Saudara, semua ini akan kembali lagi pada pilihan yang diambil oleh umat Tuhan sebagai pendengar dan pelaku firman Tuhan. Karena pada kenyataannya hidup ini bukan sekedar tentang melakukan apa yang kita suka, tapi tentang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Hidup ini ternyata bukan tentang diri kita saja, tetapi juga tentang orang lain dan alam di sekitar kita. Oleh karena itu, melakukan seluruh kehendak Tuhan berarti meyakini bahwa kehendak Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi seluruh ciptaannya. Raja Herodes adalah pemeran utama dalam perikop kita hari ini. Perikop ini diawali dengan keterangan bahwa Herodes mulai mendengar dan memperhatikan tentang Yesus. Kalau kita baca tadi dalam ayatnya yang ke-14, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan seterusnya. Jadi keterangan dalam ayat pertama sudah menunjukkan kepada kita bahwa Raja Herodes perlahan-lahan mulai mendengar dan memperhatikan tentang Yesus. Dan mungkin saja perlahan-lahan ia juga mulai menerima kehadiran Yesus dalam hidupnya. Ayat 14-16 menggambarkan bagaimana Raja Herodes mulai menerima berita-berita tentang Yesus yang tersiar ke berbagai pelosok daerah. Dari manakah Raja Herodes bisa mendengar berita tentang Yesus? Maka kita perlu perhatikan perikop sebelumnya. Dalam Markus pasal 6 ayat 6 hingga 7 dikatakan di sana Yesus mengutus ke-12 murid itu dan mengutus mereka pergi berdua-dua. Maka pergilah ke-12 murid itu berdua-dua berkeliling di kota-kota dan desa-desa, dan dengan cara itulah nama Yesus semakin dikenal oleh orang banyak termasuk Herodes. Dan berita apakah yang didengarnya tentang Yesus? Maka kita juga bisa menemukannya dalam Markus 6 ayat 12-13. Yakni roh jahat diusir dan orang sakit disembuhkan dalam namanya. Perjalanan berkeliling para murid yang berdua-dua itu ternyata telah menyebarkan berita nama Yesus hingga membuat banyak orang menjadi percaya. Demikian juga Raja Herodes. Kisah pembunuhan Yohanes Pembaptis ini sebenarnya sudah agak lama berlalu, Bapak Ibu Saudara. Bahkan sang Raja Herodes sendiri hampir lupa siapa dia. Namun sekarang dia mengingatnya kembali ketika didengarnya berita
tentang Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ayat 17 dan 29 adalah ayat 17 sampai 29 adalah sebuah cerita kilas balik yang diingat kembali oleh Raja Herodes saat dia mendengar nama Yesus yang semakin terkenal itu. Ada yang mengatakan kehadiran Yesus itu sama seperti Elia. Ada juga yang mengatakan Yesus itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Tapi bagi Raja Herodes, Yesus seperti seorang Yohanes yang sudah dipenggal kepalanya dan sudah bangkit lagi. Bapak Ibu Saudara, seperti tema yang diangkat dalam khotbah ini, saat ini bertemakan kisah di sekitar Yohanes Pembaptis dibunuh. Maka kita bersama-sama diperlihatkan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi hingga Yohanes Pembaptis dibunuh. Seperti yang kita baca dalam ayat 17 sampai 29. Maka Bapak Ibu Saudara, kembali saya mengingatkan bahwa ayat 17 sampai 29 adalah kisah kilas balik. Karena tujuan yang hendak disampaikan dari bagian perikop ini adalah bagaimana Raja Herodes mulai mendengar, memperhatikan tentang Yesus yang didengung-dengungkan oleh banyak orang. Karenanya kita kalau membaca secara utuh dari pasal 6, dari ayat pertama sampai nanti di ayatnya yang terakhir, menutup pasal 6 itu ada di ayat 56, kisah ini menceritakan bagaimana perjalanan Yesus bersama murid-muridnya menyebarkan berita-berita dan sampailah berita itu ke telinga Herodes. Dan Herodes yang mendengar berita itu mengingat dia seperti Yohanes yang pernah aku bunuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Herodes sendiri sebenarnya yang menyuruh hamba-hambanya menangkap Yohanes dan mengurungnya di dalam penjara. Peristiwa penangkapan ini sendiri terjadi di Betania seberang Sungai Yordan, tempat Yohanes sering melakukan pelayanannya. Bisa dilihat dalam Yohanes 1 ayat 28. Dan tempat ini termasuk dalam wilayah Raja Herodes. Sehingga dia bisa berkuasa menangkap Yohanes. Hal ini dilakukan oleh Herodes karena Yohanes pernah menegur dirinya yang menikahi Herodias, istri Filipus saudaranya. Dalam ayat 18 dikatakan, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Hal ini kemudian menimbulkan dendam dalam diri Herodias pada Yohanes, hingga bermaksud untuk membunuhnya, tetapi tidak bisa dilakukan, karena Raja Herodes suaminya segan pada Yohanes. Kalau kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-20, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Bapak Ibu Saudara, dari ayat 20 kita bisa melihat bahwa diam-diam semasa Yohanes di penjara, Herodes ini selalu bertanya dan meminta pendapat kepada Yohanes. Artinya pelan-pelan dia menghormati Yohanes yang ternyata memberikan pendapat, masukan yang baik, hikmat untuk dia memimpin kerajaannya pada saat itu. Untuk dia menjadi seorang pemimpin yang baik. Tetapi dia juga terombang-ambing. Satu sisi dia tidak suka atas apa yang ditegurkan oleh Yohanes. Satu sisi dia suka karena nasihat-nasihat, pandangan-pandangan Yohanes membuat dia merasa tenang, membuat dia merasa lebih mampu untuk menjalani kepemimpinannya. Bahkan melalui Yohanes juga dia mendengar sosok tentang Yesus yang akan datang kemudian. Ini semua sedang berproses dalam diri Herodes. Hatinya sedang bergumul, hatinya sedang bergejolak antara amarah dan antara segan, senang bersama dengan Yohanes. Sementara istrinya Herodias
dipenuhi dengan amarah yang membara, dendam, bahkan berencana, bermaksud untuk membunuh Yohanes. Tetapi ada suaminya, ada Herodes yang masih melindungi Yohanes, sehingga dia tidak mampu melakukan apa-apa. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu bagaimana rasa amarah, dendam yang tersimpan dalam dirinya, seperti dia ingin melakukan sesuatu tapi tertahan. Dan itu dipendamnya selama beberapa lama. Ternyata Herodias pandai memanfaatkan kesempatan. Dalam ayat 24, dalam pesta ulang tahun Herodes, dia memanfaatkan kesempatan yang berbahagia itu ketika Raja Herodes menjanjikan akan memenuhi apa yang diinginkan oleh anak perempuan itu. Dan demi membalas sakit hati ibunya, sang anak meminta kepala Yohanes sekarang juga. Agak sedih ketika melihat ini Bapak Ibu. Dendam yang dimiliki oleh seseorang itu bisa mengalir kepada orang lain. Karena kasihnya kepada ibunya, dia tidak suka ibunya diperlakukan seperti itu oleh orang lain. Dia tidak suka ibunya mungkin selama ini bergumul dengan dendamnya, dengan amarahnya, dan dia ingin menyenangkan hati ibunya, ingin menolong ibunya untuk meluapkan emosi amarah dan dendamnya, maka dia meminta kepala Yohanes atas permintaan ibunya kepada Herodes. Dan peristiwa ini berlangsung di depan mata para wakil rakyat demi menjaga harga dirinya sebagai seorang raja yang harus menepati janji. Dengan sedih hati, dia menyuruh pengawal memenggal kepala Yohanes. Kini dendam sakit hati Herodias telah terbalaskan, namun menyisakan kesedihan dan penyesalan dalam diri Raja Herodes. Karenanya, ketika didengarnya kembali berita tentang Yesus, dia teringat akan sosok Yohanes Pembaptis, sosok yang lebih dekat di dalam dirinya, sosok yang selama ini telah menuntunnya perlahan-lahan. Tapi kemudian, karena janjinya, ia harus melepaskan Yohanes. Bapak, Ibu, Saudara, inilah yang terjadi jika seseorang hanya terbawa nafsu untuk memenuhi keinginannya sendiri, sehingga segala cara akan dilakukan untuk mewujudkannya, termasuk ketika diri dipenuhi oleh rasa dendam kepada seseorang, maka akan dilakukanlah berbagai cara untuk dapat melampiaskan dendam tersebut. Peristiwa yang terjadi dalam kematian Yohanes adalah peristiwa yang nyata terjadi di sekitar kita. Lihat saja berita-berita kriminalitas yang disebabkan karena amarah yang tidak terkendali, karena dendam yang memenuhi hati serta pikiran seseorang, sehingga mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tidak baik bagi dirinya sendiri dan orang lain. Peristiwa kematian Yohanes karena dendam yang dimiliki oleh seseorang juga mengingatkan bahwa pembunuhan itu bukan hanya secara fisik, tapi saat ini juga ada yang namanya pembunuhan karakter. Misalnya, toko di depan toko saya lebih laris pembelinya dibandingkan toko saya. Saya tidak suka, karena pembeli-pembeli saya pindah ke toko sebelah. Maka saya sebarkan berita hoax, kebohongan, dengan mengatakan bahwa pemilik toko itu punya jimat yang membuat orang jadi mau datang ke tokonya. Ini semua karena apa? Karena iri hati, menjadi marah, berujung pada dendam hingga menimbulkan niat jahat, menjatuhkan reputasi orang lain. Dampaknya apa? Usaha toko itu bangkrut, keluarganya terlilit hutang, bahkan harus sampai jual rumah dan masuk penjara, hanya karena berita hoax yang saya sebarkan, yang berawal dari sakit hatinya saya, dengan marahnya saya, dengan dendamnya saya. Dan apa yang sudah saya lakukan ternyata membuat toko sebelah menjadi bangkrut dan hancur. Apakah akhirnya ini akan membahagiakan
diri saya atau membahagiakan orang-orang yang berlaku demikian? Apakah memuaskan hasratnya untuk menjatuhkan orang lain? Dan pertanyaannya juga adalah, apakah ini yang diinginkan oleh Tuhan bagi anak-anaknya? Nyatanya jika kita hidup dipenuhi dengan amarah, dendam pada orang lain, tidak akan membawa keuntungan apa-apa, malah lebih banyak membawa kerugian. Hidup ini dipenuhi dengan berbagai pilihan. Seperti tadi di awal pembukaan khotbah ini saya katakan, menjadi pribadi yang baik atau menjadi pribadi yang buruk adalah pilihan. Kita mau memilih yang mana? Nyatanya menyimpan rasa dendam dan sakit hanya akan membuat diri kita sakit. Fisik, mental, psikis, dan seterusnya. Maka jika saat ini di antara kita ada yang pernah disakiti oleh orang lain dan masih sulit untuk memaafkan orang lain, mari kita belajar untuk berdamai. Jika saat ini kita pernah menyakiti orang lain dan kita merasa tidak salah dengan melakukan hal itu, mari kita belajar introspeksi diri. Mari kita belajar untuk saling berdamai. Mari kita membuka hati, memfokuskan pada kasih Tuhan yang memberikan kedamaian bagi kita. Jangan menjadi orang Kristen yang berpura-pura, menjalani hidup kekristenan tapi masih dipenuhi dendam, sakit hati, membuli orang lain, menghakimi orang lain, menyakiti orang lain. Secara tampilan dia terlihat rajin beribadah, setia melayani Tuhan, bahkan tak terhitung banyaknya mendengarkan firman Tuhan. Tapi untuk mengampuni atau mengasihi orang lain, hatinya masih sekeras batu. Tidak bersedia mengampuni, tidak bersedia mengasihi, apalagi mengakui kesalahan yang diperbuatnya. Saat ini belum terlambat bagi kita semua untuk saling berdamai. Berdamai dengan diri, berdamai dengan orang lain. Belum terlambat untuk kita meminta maaf kepada orang lain. Belum terlambat untuk kita mengampuni diri dan orang lain. Kalau di antara Bapak, Ibu, Saudara ada yang lebih memilih hidup dalam rasa dendam, rasa membenci, rasa memarahi, maka Anda akan menjadi seorang pendendam. Tapi jikalau Bapak, Ibu, Saudara memilih hidup dalam rasa kedamaian, maka Anda akan mengikhlaskan dan akan terus maju ke depan. Ingatlah, Tuhan Yesus telah lebih dulu mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Dalam Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikiannya dijauhkannya daripada pelanggaran kita. Jikalau Allah saja sudah bersedia mengampuni dan mau menjalin relasi dengan kita, mengapa kita tidak mau mengampuni dan menjalin relasi dengan orang lain? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa, semoga Engkau membantu kami mengatasi segala amarah yang bergelora di dalam diri kami. Kami mohon agar Engkau tinggal dalam diri kami, sehingga kami dapat mencerminkan perilaku Yesus dalam keseharian kami. Biarlah hanya cinta kasih dari-Mu Tuhan yang memenuhi setiap relung hati kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini kita akan bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman rasuli kita. Mari bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Percaya bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri memasuki doa syafaat. Tuhan yang Maha Pengasih, kami datang bersyukur kepadamu atas waktu yang Tuhan sediakan bagi kami, kesempatan untuk kami dapat beribadah kepadamu Tuhan, meski masih dalam suasana yang penuh keterbatasan. Kami bersyukur kepadamu karena dengan teknologi yang ada, tidak membuat kami kehilangan akan cinta kasih Tuhan dalam kami melakukan peribadahan ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan untuk kehidupan pribadi, keluarga, persekutuan kami, juga untuk seluruh masyarakat bangsa Indonesia kami Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat dan keluarga Gereja POK Citra Grand, agar Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, juga kesabaran, ketabahan, bahkan juga rasa syukur dalam hidup mereka, sehingga hanya sukacita yang akan terus dirasakan oleh mereka dalam menjalani kesehariannya. Engkau berkati pendidikan anak-anak kami Tuhan, Engkau berkati pekerjaan mereka Tuhan, agar dalam situasi saat ini pun mereka tetap dapat menempuh pendidikannya dengan baik, mereka tetap dapat bekerja dengan baik, atau mereka yang saat ini tengah mengusahakan mencari pekerjaan, Tuhan juga yang akan menolong dan memampukan mereka untuk dapat menemukan pekerjaan bagi mereka. Tuhan saja kiranya yang akan memimpin dan berkarya dalam kehidupan setiap jemaat POK Citra Grand. Kami juga berdoa saat ini untuk Ompung Yosiboru, untuk Bapak Parbuntian Purba, Ibu Tiani Boru Manuru, Oma Priskila Sadumani, Ibu Suratina, Ibu Susana Tutu Hatunewa, Ibunda, dan adik-adik dari Bapak Penatua Daud Marpau, Ibu Erni Marsaulina, dan Saudara Daniel V. Sianturi, keluarga Bapak Sumilan, keluarga Bapak Teguh Kurniawan, Ibu Nelly Irma Nainggolan dan anak Joseph Nathanael, Bapak Fritsan Simanjuntak, Ibu Tianggur Boru Manurung, Ompung Daril Boru, Ibu Khadijah dan Ompung Hana Boru, Ompung Arashel Boru, dan keluarga Bapak Sabto Mulyono. Tuhan, kami berdoa agar mereka yang saat ini masih dalam keadaan lemah fisik, mereka yang masih terus berjuang dalam pemulihan, akan kembali sehat, kembali dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dan kiranya Tuhan saja yang senantiasa memimpin dan menyertai kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program-program kegiatan Gereja POK Citra Grand. Tuhan berkati apa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Gereja POK Citra Grand dalam bulan ini Tuhan, baik dalam kegiatan seminar bulan musik, baik juga dalam kegiatan dibukanya kembali kelas katekesasi, juga kegiatan-kegiatan peribadahan yang akan terus dilakukan meski masih secara online, juga untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir dan terlibat di dalam setiap pelayanan kami di tempat ini, Tuhan yang akan menolong dan memberkati mereka. Berkati setiap kaum kategorial di Gereja POK Citra Grand ini Tuhan, berkati juga saudara Caroline, Kezia, dan Sophie, agar selalu diberikan kesehatan dalam kehidupan mereka, berkati rencana pembangunan Gereja POK kedua, agar itu juga boleh berjalan baik dan lancar, berkati para penderita COVID-19 dan keluarga yang masih terus berusaha untuk memulihkan diri dan kesehatan,
Berkati program nasional vaksinasi COVID-19 ini Tuhan, agar semuanya juga dijalankan dengan sebaik-baiknya, makin banyak masyarakat yang sadar untuk mengikuti program ini sehingga penyebaran virus COVID ini dapat dikendalikan, dapat dituntaskan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa negara kami Tuhan, agar mereka diberikan hikmat dalam menjalani pemerintahan dan penanganan pandemi ini, juga secara khusus kepada tim kesehatan, tim keamanan yang masih terus berjuang di dalam masa pandemi ini, kiranya Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan dan kesehatan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini, agar Tuhan senantiasa memberkati mereka dalam pertambahan usia mereka, diberikan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup mereka, dimampukan mereka untuk senantiasa hidup dekat, taat, dan setia kepadamu Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, seluruh doa, harapan kami pada saat ini, kami himpunkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyampaikan persembahan syukur kita. Sebelum memberikan persembahan, mohon diperhatikan untuk hal-hal berikut. Persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan untuk melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana. QR code, link, dan nomor rekening gereja POUK Citra Grand dapat dilihat dalam lembar tata ibadah. Untuk mendukung program misi gereja POUK, Mission Trip ke Sumba, jemaat dapat menyampaikan persembahan melalui rekening misi gereja. Terima kasih atas partisipasi jemaat. Segala kekayaan dan kemuliaan, kemasyhuran dan kejayaan adalah kepunyaan Allah. Karena kasih-Nya, Ia menganugerahkannya kepada kita umat-Nya. Marilah kita mempersembahkan korban syukur atas kasih karunia dan anugerah-Nya dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita bernyanyi dari NKB 217, ayat 2 dan 4, semua yang tercipta. Agar kami
bersaksi di alam semesta. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga Engkau melimpahkan kasih-Mu yang besar. Saat ini kami bawa persembahan kami kepadamu, ungkapan syukur kami atas semua anugerah-Mu. Berkatilah supaya menjadi persembahan yang kudus dan dapat dipergunakan untuk membangun kerajaan-Mu di dunia, membawa damai dan kasih di tengah-tengah kehidupan umat. Dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yosepin Yunita Dewi SSI, pelayan firman Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, petugas multimedia dan tim IT, serta seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro. Kegiatan dan pelayanan gereja secara online diperpanjang sampai dengan 31 Juli 2021 dan selanjutnya akan ditinjau berdasarkan anjuran pemerintah lebih lanjut. Pembukaan kelas katekisasi, pendaftaran kelas katekisasi diperpanjang sampai dengan tanggal 18 Juli 2021. Bagi jemaat yang memenuhi syarat usia minimal 15 tahun saat penerimaan sakramen CD atau sudah duduk di kelas 1 SMA dan ingin mengikuti kelas katekisasi tersebut dapat mendaftar ke sekretariat gereja melalui WA admin gereja dengan menyebutkan nama yang bersangkutan, nama kedua orang tua, alamat rumah, dan menyertakan foto surat baptis. Adapun jemaat yang telah mendaftar sebagai berikut: Saudari Aracel Sibuya, Saudari Dapina Sibuya, Saudari Nila R.A. Sihombing, Saudari Keiko Maura Pardidi, Saudari Kesia Akipa Masio, Saudari Gracila Lopanya Katsumi Moko Go. Kelas katekisasi akan dimulai dengan pertemuan pertama bersama orang tua pada hari Sabtu 24 Juli 2021 pukul 10 WIB melalui Zoom. Program misi gereja Pok Citra Grand Mission Trip ke Sumbawa Barat. Sebagai salah satu wujud peran gereja dalam memberitakan terang Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, Komisi Misi Gereja Pok Citra Grand berencana melaksanakan mission trip ke wilayah Sumba Barat Daya, NTT pada Oktober 2021. Jemaat dapat mendukung kegiatan ini melalui rekening misi gereja. Warta lengkap mengenai kegiatan ini dapat dibaca dalam lembar warta jemaat. Bulan musik. Dalam rangka bulan musik, Gereja Pok Citra Grand akan mengadakan webinar tentang cara membawakan musik gereja dengan benar untuk para pemusik dan prokantor atau pemandu lagu.
Webinar ini akan diadakan pada hari Sabtu 24 Juli 2021 pukul 16 sampai dengan selesai. Narasumber Pendeta Rahel SH Daulay MLM, dosen tetap STFT Jakarta. Webinar ini terbuka bagi para pemusik dan prokantor, pemandu lagu dari POG Citra Grand, dan juga gereja-gereja lain sesuai dengan undangan. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk mengikuti pelatihan ini, dapat mengisi Google Form dengan alamat link sebagaimana disampaikan dalam grup jemaat. Rangkaian ibadah sepekan dan warta lainnya dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita hari ini, tetapi kita akan melanjutkan pemberitaan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan kembali dalam penyertaan Tuhan dan hidup di dalam kasih dari Tuhan. Hadirkanlah kedamaian, hadirkanlah ketenangan dalam diri orang lain dan juga bagi diri kita sendiri. Sebarkanlah kebaikan di sekitar kita. Mari kita angkat pujian, lihatlah sekeliling. Lihatlah sekeliling. Pandanglah pemandangan yang menurunkan sudah matang untuk minuman. Lihatlah sekeliling, pandanglah kepada ladang yang menurunkan sudah matang untuk minuman. Ladang-ladang apa yang perlu dijual, barang itu seluruhnya manusia Tuhannya. Lihatlah sekeliling, pandanglah ke ladang-ladang yang menurun dan sudah matang untuk dijual. Kini arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya. Ibadah kita telah selesai, Bapak Ibu. Silakan salam saling menyapa.